Sebelum mulai ke video presentasinya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Iksania Maulidina Utami dengan NIM 3211191010, Devi Meliani dengan NIM 3211191019, dan Vira Audrey Premita dengan NIM 3211191040. Silahkan menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang biotransformasi monoterpenoid oleh mikroorganisme, serangga, dan mamalia. Biotransformasi adalah perubahan atau modifikasi senyawa kimia oleh enzim atau sel mikrob. Proses yang diinginkan dari biotransformasi adalah pembuatan sintesis suatu senyawa maupun menghilangkan senyawa tersebut. Monoterpenoid dengan rumus molekul C10H6 merupakan senyawa esens dan memiliki bau yang spesifik yang dibangun oleh 2 unit isopren atau dengan jumlah atom karbon 10. Struktur monoterpenoid dapat berupa rantai terbuka dan tertutup atau siklik. Pada video kali ini, kami membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu monoterpenoid asiklik, yang kedua adalah monoterpenoid siklik, yang ketiga adalah monoterpenoid bisiklik, dan yang keempat adalah kegunaan senyawa monoterpenoid. Sifat-sifat senyawa monoterpenoid umumnya bersifat volatil, biasanya merupakan penyusun minyak atsiri, memiliki titik didih berkisar antara 140 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius, indeks biasnya tinggi, kerapatan lebih kecil dari air laut dalam, pelarut organik yaitu eter dan alkohol. Senyawa monoterpenoid sendiri memiliki sifat khas, yaitu cairan tak berwarna, tidak larut dalam air, dapat disuling uap dan berbau harum, mudah menguap dan memiliki bau khas. Di industri makanan digunakan sebagai penambah aroma. Dalam pembahasan pertama yaitu monoterpenoid asiklik. Monoterpenoid asiklik merupakan monoterpenoid yang tidak berstruktur siklik, jumlahnya relatif sedikit, wujud cair, sukar dimurnikan, kebanyakan tidak memberi derivat berwujud kristal. Sangat mudah mengalami siklisasi dalam suasana asam. Contoh dari monoterpenoid asiklik sendiri yaitu citronellol dan geranellol. Citronellol umumnya dapat diperoleh dari minyak sereh wangi atau citronella oil dan juga dari minyak daun cengkeh. Citronellol berbau harum seperti bunga mawar. Senyawa monoterpen ini merupakan senyawa perisa atau flavor yang biasanya digunakan dalam makanan, kosmetik, deterjen, aromaterapi, dan di industri parfum untuk memberi aroma mawar. Citronellol dapat dihasilkan melalui reaksi reduksi, di mana gugus aldehid pada citronellol akan tereduksi menjadi senyawa alkohol primer dan dihidrogenasi katalik pada kalor dan tekanan rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biotransformasi citronellol. Citronellol adalah monoterpen yang terdapat pada 70 jenis minyak esensial, yang umumnya diperoleh dari minyak sereh wangi atau citronella oil, dan juga dari minyak daun cengkeh. Citronellol merupakan konstituen utama dalam senyawa sintetik berbau mawar, yang biasanya digunakan dalam makanan, kosmetik, deterjen, aromaterapi, dan juga pada industri parfum. Biotransformasi citronellol menjadi citronellol merupakan penelitian yang menarik untuk meningkatkan produksi bahan dasar pembuatan parfum. Kandungan citronellol dalam minyak atsiri berkisar 12-15%. Citronellol diperoleh melalui reaksi reduksi dari citronellol dan melakukan transformasi citronellol dari minyak sereh wangi menjadi citronellol menggunakan reduktor NABH4 dan hidrogenasi menggunakan katalis Ni. Baik, berikut ini ada contoh selanjutnya dari monoterpenoid asiklik, yaitu ada geraniol. Geraniol merupakan senyawa penyedia oksigen, sehingga minyak sereh wangi dimungkinkan dapat digunakan sebagai aditif gasolin.
Ditemukan di alam dalam keadaan bebas atau sebagai ester dan juga glikosida. Terdapat dalam minyak geranium dan minyak atsiri lainnya. Dipisahkan sebagai kompleks kristal dengan CaCl2 yang selanjutnya diuraikan oleh air. Geraniol merupakan salah satu kimia bahan alam yang efektif untuk mengusir nyamuk, lalat, dan semut. Nah, di sebelah ini ada contoh struktur dari geraniol. Yang kedua, ada monoterpenoid siklik, yaitu monoterpenoid yang berstruktur satu siklik. Contohnya ada limonen. Limonen adalah cairan tak berwarna alifatik hidrokarbon, diklasifikasikan sebagai siklik monoterpen dan merupakan komponen utama dalam minyak dari buah jeruk kulit. Limonen adalah monoterpen yang relatif stabil dan dapat didistilasi tanpa dekomposisi. Ia teroksidasi dengan mudah di udara lembab untuk menghasilkan karfol dan juga karfon. Limonen biasa digunakan sebagai suplemen makanan dan sebagai bahan pewangi untuk produk kosmetik. Sebagai wewangian utama kulit jeruk, D-limonen digunakan dalam pembuatan makanan dan beberapa obat-obatan. Nah, berikut ini ada biotransformasi dari limonen. Biotransformasi limonen ini menggunakan jamur Aspergillus niger, yang mana ini sangat penting untuk biokonversi jamur. Screening untuk jamur yang mampu memetabolisme terpen hidrokarbon bisiklik alpha-pinen menghasilkan Aspergillus niger yang juga mampu mengubah limonen. Jamur ini mampu melakukan 3 jenis penataan ulang oksigenativa terpenoil, karfol, dan juga paramenta 2,8-dien-1-ol. Nah, berikutnya ada contoh mentol. Senyawa mentol termasuk dalam golongan turunan dari monoterpena siklik. Mentol terdapat dalam minyak peppermint dan disintetis dengan metode hidrogenasi timol. Kristal padatannya berbentuk granula. Mentol akan mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Sifat mentol adalah sedikit larut dalam air. Namun, senyawa ini mudah larut dalam alkohol, kloroform, dan juga eter. Mentol biasanya digunakan pada obat salesma. Mentol juga memiliki sifat sebagai antiseptik yang dapat menghambat kuman dan sebagai analgesik. Senyawa mentol juga diklasifikasikan sebagai senyawa yang dapat menimbulkan iritasi dengan sensasi rasa dingin pada konsentrasi 1,25% hingga 16%. Nah, berikut ini ada contoh struktur dari mentol. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai biotransformasi mentol, di mana suatu senyawa mentol diinkubasi dengan sel mikroba yaitu Cephalosporium apidicola selama 12 hari menghasilkan asetoksimentol. Untuk rumus kimianya yaitu dapat dilihat pada gambar. Untuk suksesnya biotransformasi suatu senyawa menjadi produk yang diharapkan memerlukan 3 kondisi, yaitu yang pertama, kultur harus mempunyai enzim yang diperlukan untuk biotransformasi suatu senyawa menjadi produk. Dan yang kedua, hasil akhir atau produk dibentuk lebih cepat dibandingkan metabolit lainnya. Terus yang ketiga, kultur harus mampu mentoleransi penambahan suatu senyawa. Lalu selanjutnya membahas mengenai monoterpenoid bisiklik, yaitu merupakan monoterpenoid yang berstruktur 2 siklik. Contohnya yaitu ada pinena. Pinena dengan rumus molekul C10H16, yaitu rumus strukturnya terdiri atas 2 cincin, yaitu siklobutana dan sikloheksana. Maka dari itu, pinena termasuk senyawa bisiklik karena memiliki 2 cincin. Komponen utama minyak terpentin ialah pinena.
Senyawa pinena banyak ditemukan pada tanaman Indonesia, terutama dari tanaman pinus. Pada reaksi biotransformasi, dibutuhkan peran mikroorganisme untuk mentransformasikan senyawa pinena menjadi senyawa-senyawa turunannya. Pinena yaitu cairan yang tidak berwarna dengan bau karakteristik seperti terpentin. Pinena juga mempunyai kegunaan yang penting sebagai pembuat lilin, sintesis kamfer, pembuat geraniol, dan sebagainya. Pinena juga dapat dibiotransformasi dengan sel mikroba, yaitu di mana reaksi biotransformasi ini disuspensi Bacillus pallidus, di mana Bacillus pallidus ini merupakan bakteri gram positif yang memiliki bentuk batang. Dan reaksi biotransformasi ini mampu melakukan biotransformasi pinena menjadi beberapa turunan pinena dengan produk utama yaitu karfol dan karfon. Karfol yaitu larut dalam minyak tetapi tidak larut dalam air dan memiliki bau. Sedangkan karfon merupakan senyawa terpenoid yang memiliki gugus keton. Dan untuk struktur karfon dan karfol dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada kegunaan senyawa monoterpenoid, di mana monoterpenoid yang sudah dikenal banyak dimanfaatkan sebagai bahan pemberi aroma makanan dan parfum, dan ini merupakan senyawa komersial yang banyak diperdagangkan. Senyawa terpenoid ini adalah salah satu senyawa kimia bahan alam yang banyak digunakan sebagai obat. Sudah banyak peran terpenoid dari tumbuh-tumbuhan yang diketahui seperti menghambat pertumbuhan tumbuhan pesaingnya dan sebagai insektisida terhadap hewan tinggi. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, monoterpenoid merupakan senyawa atsiri yang menunjukkan bau dan rasa yang khas dan dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, aditif, makanan, dan sering untuk insektisida, penolak serangga, dan obat-obatan yang menarik. Salah satu contohnya yaitu tadi ada pinena, itu dapat digunakan sebagai obat-obatan untuk mengusir serangga. Sedangkan biotransformasi merupakan salah satu aspek dari bioteknologi yang dapat diartikan sebagai penggunaan biokatalis untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih berharga untuk mendapatkan lebih banyak zat fungsional. Dari monoterpenoid dilakukan berbagai reaksi kimia dan transformasi mikroba monoterpenoid. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai biotransformasi monoterpenoid oleh mikroorganisme. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.